Episode diawali dengan Depi yang datang kepada Sai dan meminta Sai untuk memberitahunya rahasia tentang si Pani. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh si Pani? Mendengar itu, Sai bertanya, apakah Depi mengenal Rajib? Depi mengatakan bahwa Rajib adalah orang jahat karena dia berjanji ingin menikahi si Pani, tetapi dia tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut. Dia begitu saja membatalkan pernikahannya dengan si Pani. Sai mengatakan bahwa sampai saat ini si Pani terus saja menangis mengingat Rajib. Oleh karena itu, Sai menyusun rencana bertemu dengan Rajib dan dia akan mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Sementara itu, si Pani berharap agar Rajib mengirim pesan kepadanya. Kemudian Pirat datang menemui si Pani dan bertanya mengapa si Pani bersedih. Si Pani mengatakan tidak ada yang memperhatikannya kecuali Pirat, Depi, dan juga Sai. Pirat lalu pergi untuk mengambilkan si Pani air. Si Pani pun kembali menangis mengingat Rajib. Depi juga datang ke sana menenangkan si Pani dan meminta si Pani untuk berhenti menangis. Depi bertanya apakah Rajib mengirimkannya pesan dan mengganggunya. Si Pani berkata, siapa yang memberitahu Depi? Depi dengan bodohnya mengungkapkan semua rencana yang akan dilakukan oleh Sai, sehingga mendengar itu, si Pani pun menjadi marah dan Pirat melihat semua itu. Di sisi lain, Sai pergi ke tempatnya Rajib dan melihat semua yang ia siapkan. Rajib mengira itu adalah si Pani dan dia ingin memeluknya. Akan tetapi Sai kemudian menoleh dan seketika itulah Rajib tersadar bahwa itu bukanlah si Pani. Rajib meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sedang menunggu seseorang. Sai bertanya apakah dia yang bernama Rajib. Rajib mengatakan dari mana Sai tahu namanya. Sai mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Rajib datang ke sini menggunakan HP-nya si Pani. Rajib bertanya siapa dia sebenarnya dan kenapa dia melakukan semua ini. Sai mengatakan dirinya adalah istrinya Pirat. Sai kemudian bertanya mengapa Rajib meninggalkan si Pani ketika mereka akan menikah. Rajib mengatakan ia takut dan bingung karena pada saat itu ibunya meninggal dunia. Sai memberitahu Rajib bahwa si Pani sampai saat ini selalu menangis dan mengurung dirinya di kamar sejak kejadian itu. Mendengar itu Rajib merasa sangat senang karena dengan hal itu si Pani masih memikirkannya. Rajib meminta Sai agar mempertemukan dirinya dengan si Pani dan Rajib ingin memperbaiki kesalahannya. Dan setelah berbincang panjang kali lebar, tak lama kemudian Pirat pun datang ke sana dan langsung memukul Rajib. Rajib mengatakan Pirat berhak melakukan itu karena itu kesalahannya Rajib. Namun apapun yang telah Rajib lakukan kepada si Pani dulunya, Rajib benar-benar sangat menyesal. Tetapi tetap saja dengan kemarahan Pirat kemudian memanggil polisi. Pirat menyalahkan Rajib sebab karena ulahnya si Pani hampir saja akan mengakhiri hidupnya. Rajib benar-benar terkejut mengetahui hal itu. Rajib mengatakan dirinya pantas menerima hukuman atas perbuatannya karena dia telah menyakiti si Pani. Dan tidak lama setelah itu polisi pun datang ke sana dan dia langsung membawa Rajib ke kantor polisi. Dan setelah beberapa saat itu, ketika Pirat sampai di rumah, Pirat memarahi Sai dengan mengatakan mengapa Sai harus bertemu dengan Rajib. Sai berkata, si Pani masih mencintai Rajib. Oleh sebab itulah Sai menemui Rajib dan dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pirat mengatakan bahwa Rajib telah menyakiti si Pani dan ia tidak akan membiarkan Rajib kembali ke dalam kehidupan mereka lagi. Dengan emosi, Pirat kemudian meminta Sai untuk keluar. Mendengar itu, Sai akan keluar. Akan tetapi tiba-tiba saja si Pani menarik tangannya. Si Pani meminta Sai agar tidak mencampuri urusan pribadinya. Namun Sai mengatakan bahwa dia telah menemui Rajib. Mendengar itu si Pani benar-benar sangat terkejut. Sai juga memberitahu si Pani bahwa Rajib sedang berada di penjara. Si Pani bertanya mengapa Rajib bisa di penjara. Sai mengatakan Piratlah yang telah melaporkannya. Sai memberitahu si Pani jika Rajib masih mencintainya dan dia berniat ingin memperbaiki kesalahannya. Namun si Pani mengatakan bahwa Rajib menghilang di hari pernikahan mereka dan ia
tidak akan pernah bisa memaafkannya. Mengapa dia tiba-tiba saja ingin kembali setelah si Pani tidak lagi membutuhkannya? Mendengar itu, Sai menjelaskan apa yang telah dikatakan oleh Rajib kepadanya, bahwa pada saat itu ibunya Rajib meninggal dunia. Seketika itu si Pani pun langsung bersedih mendengar ceritanya Sai. Di sisi lain, Paki datang membawakan Pirat makanan. Paki bertanya apa yang sedang terjadi karena dia mendengar Pirat dan Sai sedang bertengkar. Sebagai temannya Paki, Pirat harus memberitahu Paki jika ada masalah. Paki kemudian mulai menjelek-jelekkan Sai di depan Pirat. Akan tetapi Pirat tidak meresponnya. Kembali kepada si Pani yang terus menangis mengingat masa lalunya ketika bersama Rajib. Sai kemudian menyarankannya untuk bertemu dengan Rajib sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Pirat juga sedang menceritakan kepada Paki mengenai kesalahannya Sai. Pirat berkata bahwa Sai selalu saja ikut campur dengan urusan orang lain. Namun di tengah gibahannya Pirat dengan geng laknatnya, tiba-tiba saja Samrat melihat Paki berada di kamarnya Pirat. Sehingga dengan itu Samrat pun merasa kecewa dan ia langsung pergi dari sana. Paki bertanya apa yang dilakukan oleh Sai. Pirat memberitahu Paki jika Sai bertemu dengan Rajib, padahal si Pani tidak pernah menyuruhnya melakukan itu. Paki bertanya siapa itu Rajib. Pirat mengatakan jika dia tidak ingin membahasnya. Sai juga datang ke sana dan dia melihat Paki berada di kamarnya Pirat. Sai langsung saja melabraknya dan menyuruhnya untuk tidak ganjen. Akan tetapi Pirat malah membela Paki. Melihat itu, Sai langsung saja pergi karena dia tidak ingin mengganggu mereka berdua. Namun tidak lama setelah itu, Pirat juga meninggalkan Paki. Setelah itu, Paki menemui Samrat dan hendak bertanya siapa itu Rajib kepada Samrat. Akan tetapi Samrat sudah tertidur. Keesokan paginya, Paki bertanya kepada keluarga Capang siapa itu Rajib. Mendengar itu, semua keluarga langsung saja marah karena mereka tidak ingin mendengar namanya Rajib. Mansi meminta Paki untuk berhenti bertanya soal Rajib. Sedangkan Omkar sendiri meminta Mohit untuk duduk dan dia bertanya kepada Mohit mengenai pertemuannya Sai dan juga Rajib. Mohit mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Bapani mengatakan, aku tidak ingin lagi berbicara soal Rajib dan tidak akan membiarkannya mengacaukan keluarga ini lagi. Kemudian Karisma datang ke sana dan memberitahu keluarga bahwa dia melihat Sai dan juga si Pani sedang keluar. Mendengar itu Paki bertanya apakah mereka keluar untuk bertemu dengan Rajib. Semua keluarga pun dibuat menjadi cemas. Beberapa saat kemudian, Sai dan si Pani sedang berada di kantor polisi. Sai meminta si Pani untuk masuk agar dia bisa menemui Rajib. Mendengar itu, si Pani kemudian masuk. Akan tetapi di sana dia bertemu dengan Pirat yang sedang berbicara kepada polisi. Melihat si Pani yang datang ke sana, Pirat memperingatkan si Pani agar menjauh dari Rajib karena Pirat tidak ingin masa lalu yang buruk terulang kembali. Si Pani meminta kepada Pirat untuk tidak mengganggunya bertemu dengan Rajib dan biarkan dia berbicara sebentar dengan Rajib. Lalu kemudian si Pani dan Sai pun masuk ke dalam. Si Pani kemudian melihat Rajib yang sedang menggambar wajahnya si Pani di dinding. Si Pani kemudian memanggil Rajib. Mendengar itu Rajib pun menoleh dan dia tidak menyangka kalau si Pani akan datang menemuinya. Dia kemudian mengambil segelas air untuk si Pani. Namun tiba-tiba saja si Pani berteriak. Lalu dia membuang air yang diberikan oleh Rajib. Si Pani lalu menangis dan menampar Rajib berkali-kali. Namun Rajib tidak membalasnya dan dia malah memberikan si Pani sapu tangan dan sebuah parfum. Melihat itu, si Pani langsung saja teringat ketika dirinya dan Rajib di sebuah tempat. Si Pani bertanya kepada Rajib apakah dia masih menyimpan parfum tersebut. Rajib mengatakan isinya telah habis, akan tetapi aroma cintanya masih utuh. Cie, mantap. Si Pani bertanya
bertanya mengapa Rajib meninggalkannya di hari pernikahan mereka. Mendengar itu Rajib langsung saja berlutut dan dia meminta maaf serta memohon agar si Pani memberinya kesempatan sekali lagi. Si Pani mengatakan bahwa dia bingung untuk mengambil keputusan apa. Namun saya memberitahu si Pani agar dia mengikuti isi hatinya. Si Pani kemudian meminta maaf kepada Rajib dan ia pun memegang tangannya. Saya yang melihat kejadian itu berharap semoga Pirat juga dapat memaafkannya suatu hari nanti, seperti apa yang dilakukan oleh si Pani kepada Rajib. Pirat kemudian datang ke sana dan memberitahu si Pani agar dia tidak terlalu percaya kepada Rajib. Namun si Pani mengatakan bahwa dia tahu langkah apa yang akan dia ambil dan dia juga meminta agar Pirat bisa memaafkan Sai. Mendengar itu Pirat langsung terdiam lalu dia pergi dari sana. Sementara si Pani sendiri langsung membebaskan Rajib dari penjara. Singkat cerita, setelah semua urusan mereka selesai dan Rajib telah dibebaskan, saya bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka ingin pulang atau berkencan terlebih dahulu. Rajib mengatakan itu adalah ide yang bagus. Saya kemudian ingin memesan taksi tetapi HP-nya mati. Rajib mengatakan bahwa dia yang akan memesan taksi dan dia akan berkencan ke rumah keluarga Japang. Mendengar itu si Pani mengatakan keluarga tidak akan membiarkan mereka untuk bersama karena mereka sangat membenci Rajib. Saya berkata bahwa hanya Piratlah yang bisa meyakinkan keluarga Japang agar semua keluarga tidak salah paham lagi dengan Rajib. Mendengar itu Rajib memohon kepada saya agar saya bisa meyakinkan Pirat untuk menjelaskan semuanya kepada keluarga Japang. Saya berkata bahwa dia akan mencobanya. Tidak lama setelah itu si Pani pun kemudian kembali ke rumah dan semua orang menatapnya. Bapani bertanya kemana dia pergi. Namun si Pani mengatakan mengapa mereka tiba-tiba saja peduli terhadap si Pani. Omkar meminta si Pani untuk jujur apakah dia telah menemui Rajib. Namun si Pani menyangkalnya lalu kemudian dia pergi ke kamarnya. Bapani mengatakan akan menanyakan hal itu kepada saya. Di sisi lain saya melihat atasannya Pirat yang sedang memberitahu Pirat bahwa dia sudah bisa bertugas. Mendengar itu Pirat berharap agar dirinya dipindah tugaskan keluar dari Nagpur agar dia bisa menjauh dari keluarganya. Si atasan berkata bahwa dia akan memikirkan itu nanti. Setelah itu mereka pun berpisah. Saya lalu menemui Pirat dan bertanya kepadanya mengapa Pirat kelihatan begitu tegang. Namun Pirat malah mengatakan kenapa saya selalu saja mengikutinya kemanapun dia pergi. Pirat lalu pergi meninggalkan saya. Namun lagi-lagi saya mengikuti Pirat dan dia memberitahu Pirat bahwa si Pani dan Rajib akan menikah. Jadi dia membutuhkan Pirat untuk meyakinkan semua keluarga mengenai hal itu. Mendengar itu Pirat benar-benar sangat marah. Pirat menyuruh saya untuk pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Beberapa saat kemudian saya pulang ke rumah namun dia tidak melihat mobil Pirat berada di sana. Pada waktu itu si Pani juga menelpon saya dan memberitahunya bahwa keluarga sudah mengetahui tentang Rajib dan tiba-tiba saja telepon pun terputus. Sementara itu Pirat bertemu dengan Suni. Pirat memberitahu Suni bahwa saya memintanya untuk membantu menyatukan si Pani dan juga Rajib. Mendengar itu Suni mengatakan itu adalah ide yang sangat bagus. Pirat bertanya mengapa Suni selalu saja membenarkan apa yang dikatakan oleh Sai, padahal jelas-jelas dia sudah melakukan kesalahan. Suni berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Sai adalah benar dan sebaiknya Pirat mendukung si Pani untuk bersatu dengan Rajib. Bersambung.